Selamat datang di channel video saya. Di sebuah video yang pernah saya lihat, seorang Muslim mengungkapkan protesnya karena nabinya dianggap sebagai nabi palsu. Sayangnya, orang Islam ini tidak berusaha memahami kenapa nabinya itu dikatakan nabi palsu. Nah, oleh karena itu, dalam video saya kali ini, saya mau memberi penjelasan alasan kenapa Muhammad itu dikatakan nabi palsu. Namun sebelum kita masuk dalam topik, saya mau mengajak Anda untuk belajar dari perbandingan dengan barang atau produk palsu. Tentu dalam kehidupan kita sering kita jumpai barang-barang palsu seperti kosmetik palsu, oli palsu, sabun palsu, sampo palsu, obat palsu, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Ya, semuanya ini dikatakan palsu karena kemasan merek internasional, isi dan kualitas itu lokal, ya. Jadi misalnya seseorang itu karena dia bisa meracik ya dari bahan-bahan yang ada dan membuat sabun atau membuat sampo. Namun dia membuat kemasan. Jadi barang yang dia hasilkan itu dia bungkus memakai merek ternama, ya, merek yang sudah ada di pasaran. Nah, inilah yang disebut palsu, ya. Itu. Jika kemasannya lokal, jika dia tidak membungkus produknya itu dengan merek terkenal, tentulah barangnya itu bukan barang palsu, ya. Jadi ini, ya. Jadi kalau kita menghasilkan produk, ya, tapi kita tidak melabelinya, tidak memberi merek ternama yang sudah ada, ya, maka itu bukan barang palsu. Nah, dari situ kita bisa bercermin untuk melihat Muhammad itu kenapa dikatakan nabi palsu, ya. Setidaknya ada 3 alasan yang memberi penjelasan kenapa Muhammad itu nabi palsu. Sekali lagi kami mau mohon supaya perbandingan tadi itu jangan dibuang, ya. Itu tetap ada dalam kepala kita, ya. Baik. Alasan yang pertama, Muhammad itu ketika dia menyampaikan pewartaannya, dia menyinggung kekristenan dan Yahudi. Dia ada menyebut-nyebut tentang kekristenan Yahudi. Misalnya Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Musa, ya, Yesus, Maria, dan masih banyak contoh-contoh lain. Itu, ya. Jadi Muhammad dia menyinggung, ya, apa yang diajarkan ke orang Kristen dan Yahudi. Nah, sayangnya apa yang dia sampaikan itu tentang kekristenan dan Yahudi itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan tradisi Kristen, tradisi Yahudi yang jauh sudah ada sebelum nenek moyang Muhammad. Ya. Jadi kisah tentang Adam dan Hawa itu berbeda jauh dengan apa yang ada tertulis dalam kitab orang Kristen dan Yahudi. Tentang Nuh, tentang Yesus. Nah, model seperti itu, ya. Nah, yang kedua, Alkitab sendiri sudah menyatakan, ya. Alkitab sendiri sudah menyatakan. Memang Alkitab tidak menyebut Nabi Muhammad itu, ya. Tetapi Alkitab sudah menyatakan tentang nabi palsu.
Ini dapat kita baca dalam surat Yohanes yang pertama, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, surat Petrus yang pertama. Ya, dalam surat pertama Yohanes itu mengatakan nabi palsu itu tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Itu. Nah, atau Paulus dia mengatakan ya memberitakan Yesus atau Injil yang lain. Itu. Atau Petrus mengatakan memberi dua kriteria, yaitu menyangkal penebusan atau cara hidup dikuasai hawa nafsu. Nah, kalau apa yang tadi dikatakan Yohanes, Paulus, dan Petrus itu disematkan pada Muhammad, semuanya kena, semuanya masuk. Ya, Muhammad dia mewartakan tentang Isa Al-Masih, ya, yang dalam konsep apa itu adalah Yesus. Dan apa yang diwartakan itu tadi seperti yang dikatakan Yohanes itu, atau yang dikatakan oleh Paulus, atau yang dikatakan oleh Petrus. Muhammad mewartakan Yesus yang lain. Muhammad mewartakan Injil yang lain. Karena itulah dia disebut palsu. Jadi kalau kita membandingkan seperti perbandingan barang palsu tadi, ya, kita dapat mengatakan bahwa jika Muhammad tidak menyinggung kekristenan, pastilah tak ada label nabi palsu. Ya. Jadi seandainya Muhammad itu ya dari membuat cerita, mengarang cerita dari Ismail, dia terus membuat sampai ke nenek moyangnya Muhammad, lalu lahirlah Muhammad, lalu terus mewartakan, saya yakin tidak akan ada label palsu pada dirinya. Ya. Nah, ini karena apa? Dia buat cerita tentang kekristenan Yahudi, tetapi tidak sesuai dengan produk aslinya. Itu. Ya. Jadi karena itulah Muhammad dikatakan nabi palsu. Tapi masih ada alasan yang ketiga, yaitu kriteria yang telah diberikan oleh Yesus. Bahwa Yesus pernah menyampaikan kepada para muridnya untuk mewaspadai akan munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Jadi dalam Matius 7, di sana dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu. Inilah nabi palsu. Nah, Yesus memberi kriteria, ya. Nabi palsu itu seperti apa? Bagaimana para murid bisa mengenal nabi palsu itu? Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu. Jadi kita mengenal buahnya Muhammad itu, ya. Poligami, ya. Cerai, ya. Anak kecil usia 6 tahun dinikahi, ya. Menantunya sendiri diembat, pembantunya sendiri diembat. Ini tidak masuk akal. Itu buah-buah yang buruk, tidak pantas untuk disematkan sebagai seorang nabi. Nah, inilah ya alasan-alasan kenapa Muhammad itu dikatakan nabi palsu. Sekian dan terima kasih.